Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Yohana Gabriela. Dan hari ini pemirsa agenda sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice tengah berlangsung dari pagi tadi dan saat ini tengah diskors yang seharusnya sidang kembali dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atas terdakwa Arif Rahman Arifin. Dan kita akan memantau bagaimana jalannya sidang, apakah sudah dimulai, dan pantauan terkini sudah ada rekan kami Jasmine Rahmadi di lokasi. Selamat siang Jasmine, bagaimana untuk kondisi terkini di sana? Apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat siang Yohana dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sejatinya seharusnya sidang ini kembali dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat setelah tadi diskors untuk break sholat Jumat. Namun nyatanya hingga kini memang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih belum dimulai. Meski demikian memang persiapan pun sudah mulai terlihat, di mana saat ini ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga sudah mulai dipenuhi. Bahkan terdakwa yakni adalah Arif Rahman Arifin juga sudah masuki ruang sidang, namun sepertinya saat ini mereka masih menunggu kedatangan dari majelis hakim hingga nanti akhirnya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini bisa dimulai kembali. Nanti setelah dilanjutkan, Yohana dan juga pemirsa, ada dua ahli yang akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan keterangannya, yakni yang pertama adalah ahli bernama Natalia Widiasih yang merupakan ahli psikiatri forensik, dan yang kedua adalah Dian Puji Simatupang yang merupakan ahli hukum admin negara. Namun tentunya nanti kami akan kembali mengonfirmasi hal tersebut setelah sidang berlangsung. Sebelum tadi diskors, Yohana dan juga pemirsa, sudah ada 4 orang yang memberikan keterangannya di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas terdakwa Arif Rahman Arifin, yakni adalah 2 ahli dan juga saksi ad charge ataupun saksi yang meringankan. Kedua ahli yang tadi sudah memberikan keterangan di ruang sidang ini adalah ahli komputer forensik dan kriptografi Setiadi Yazid dan juga Hermansyah yang merupakan ahli digital forensik. Lalu untuk saksi ad charge yang dihadirkan ini adalah anggota Polri yang merupakan anggota dari Arif Rahman Arifin di Polres Jember. Nah, saat ini Yohana dan juga pemirsa, kami mendengar bahwa sidang sudah dimulai. Kami kembalikan ke studio. Dan pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan jalannya sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice atas terdakwa Arif Rahman Arifin yang tengah berlangsung saat ini. KTP-nya kami minta berikut CV, surat tugas. Oh, double ya. Dokter Natalia Widiansyah Rahare Yanti ya. SPKJ. MPD. Ya, lahir di Jakarta 9 Desember 1973, perempuan, beralamat di Jalan KK Praya nomor 29, RT 11, RW 5, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Agama Kristen, pekerjaan dokter ya. Ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya. Penuntut umum ini ada surat tugas, saudara mau lihat silakan. Ya. Berikut adalah Dian Puji Nugraha. Lahir di Bandung 21 Oktober 1972.
laki-laki beralamat di Jalan Pungkur nomor 159 RT 3 RW 6 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan PNS nih, di mana saudara? Oh, dari Universitas Indonesia ya. Dosen di situ? Iya, silakan. KTP aslinya ada? PP. Kami tanyakan kepada ahli, kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Tidak ada hubungan keluarga. Sebagai ahli diminta untuk bersumpah untuk memberikan pendapatnya ya. Kepada yang beragama Islam silakan berdiri. Iya, kita akan dengarkan sekaligus ya. Satu lagi belum, Yang Mulia? Iya. Sumpahnya belum. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan badan kalian saya dan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Sekaligus kita akan dengar pendapatnya. Ya, dipersilakan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Maskernya dibuka saja. Boleh dibuka Dok? Maskernya kalau mau, biar kadang suka nggak jelas suaranya. Selamat siang Saudara ahli. Dalam kesempatan ini kami ingin menggali berkaitan dengan keahlian saudara selaku psikiater forensik ya. Dalam profesi dokter ini kan juga ada dikenal namanya juga psikiater, lalu ada subspesialis namanya psikiater forensik. Bisa saudara jelaskan, misalkan kan berkaitan dengan keilmuan saudara ya dalam psikiatri forensik gitu kan, dalam kaitannya dengan peran daripada psikiatri forensik dalam pengungkapan atau membantu penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana, yang dalam hal ini biasanya kita sebut sebagai forensic criminologist ya perannya. Dan ini juga mungkin bisa sekalian saudara ahli jelaskan, ini berkaitan dengan disertasi saudara ya, yang itu sangat berhubungan dengan perkara yang kita sedang tangani pada hari ini. Bisa dijelaskan saudara ahli? Terima kasih penasehat hukum. Saya Natalia Widiasih, saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya seorang psikiater forensik. Saya memang subspesialisasinya adalah di psikiatri forensik. Jadi kita sekolah dulu 6 tahun jadi dokter, kemudian 4 tahun untuk sekolah jadi psikiater, dan 2 tahun untuk jadi konsultan psikiatri forensik. Dan sejak 2008 saya lulus dan dapat konsultan 2012. Memang pekerjaan sebagai seorang psikiater forensik kami bertugas untuk membantu individu-individu atas permintaan penegak hukum untuk melihat
apa yang mendasari pengambilan keputusan seseorang atau apa kapasitas mental seseorang ini memang memerlukan pengampuan, misalnya kalau pada kasus-kasus perdata gitu. Jadi keterlibatan kami bisa di perkara pidana misalnya untuk penentuan fit to stand trial pada kasus-kasus yang diduga memang ada kondisi-kondisi kejiwaan tertentu atau kondisi-kondisi yang diduga maling ngering, berpura-pura gitu. Apakah orang ini memang layak untuk diajukan ke persidangan gitu, atau karena kondisi medisnya apakah orang ini memang jadi terhambat kemampuan dia untuk bisa membela dirinya dan mengupayakan pembelaan yang terbaik selama proses hukumnya. Nah, kalau kasus-kasus perdata tentunya peran kami adalah untuk pemeriksaan kapasitas mental. Jika itu perebutan hak asuh, tentunya kita akan melihat kapasitas mental, parenting capacity dari individu yang dikirim tersebut gitu. Kalau ini kasus pengampuan, biasanya kita akan melihat ada tidaknya undue influence dari orang tersebut, apakah orang ini memang perlu diampuh karena kondisi kejiwaannya atau masalah psikologisnya atau masalah-masalah medis lainnya. Nah, terkait kasus tata usaha negara juga kami biasanya dilibatkan terutama tentunya dalam penentuan misalnya ada ASN yang diduga punya permasalahan kerja. Jadi untuk menentukan apakah orang ini fit to work atau tidak dengan kondisi kejiwaannya. Terkait pertanyaan kedua yaitu disertasi saya memang fokusnya adalah untuk mengembangkan satu instrumen penilaian tentang kemampuan seorang psikiater melakukan analisis psikomediko legal. Jadi bagaimana proses seorang psikiater itu kita menciptakan satu instrumen untuk menilai kualitas dari hasil analisis, dari hasil pemeriksaan termasuk sampai dituangkan menjadi satu surat yang dijadikan dasar untuk pertimbangan hukum oleh penegak hukum. Nah, selain itu juga disertasi ini memang juga melihat potensi-potensi bias dan potensi-potensi error apa saja yang bisa dialami oleh seorang expert atau seorang yang sudah terbiasa berpegang dalam atau menjalankan perannya di tugas di forensik. Karena kita tahu bahwa psikiater forensik kembali ini adalah subspesialis jadi tabang psikiatri yang untuk gunanya adalah untuk kepentingan hukum gitu. Jadi biasanya memang yang kita nilai adalah untuk proses-proses penegakan hukum. Ya, Saudara Ali, kan di dalam tadi Saudara menyampaikan nih bagaimana dalam pengambilan keputusan seorang itu juga ada berbagai macam faktor gitu yang juga bisa yang menjadi penyebab gitu dalam orang mengambil keputusan. Di mana juga misalnya sejauh mana misalnya pengaruh-pengaruh tadi gitu yang menjadi pengaruhnya dalam dia mengambil keputusan. Terutama misalnya dengan orang tingkat kepatuhan yang sangat tinggi gitu misalnya, dan itu juga ada hal yang lain. Mungkin Saudara Ali bisa jelaskan tentang apa sih yang menjadi alasan gitu yang atau pengaruh-pengaruh apa yang membuat orang mengambil keputusan itu? Pengambilan keputusan sebenarnya adalah proses mental yang sangat kompleks. Jadi biasanya kita akan menelaah dari interaksi biopsikososialnya. Jadi dari faktor personal orangnya, cara kepribadian orang tersebut juga akan memengaruhi putusan yang akan dia buat. Misalnya seberapa level perkembangan moral orang tersebut. Kemudian bagaimana cara dia melihat masalah, coping dia dalam menghadapi stresor. Itu yang juga akan bisa kita lihat nih, faktor-faktor apa saja yang nantinya akan membuat seseorang itu akan mudah melakukan pelanggaran atau tidak. Nah, selain itu tentunya kemampuan kognitif itu juga kita lihat, dan kognitif ini bukan hanya sekedar IQ, karena kalau hanya sekedar memori mengingat tentunya ada orang-orang tertentu dengan ingatan-ingatan itu belum bisa membuktikan bahwa orang ini mampu memahami dan bisa memahami resiko dan bahkan bisa memilih secara rasional apa yang terbaik dari putusannya. Dan tentunya kondisi-kondisi ini tidak lepas dari interaksi dengan faktor sosial, yaitu di mana kalau kita lihat nih kapan seseorang itu bisa percaya diri untuk mengambil satu putusan, biasanya paling mudah kita melihat hierarchy of needs dari Maslow. Gitu. Kalau kita lihat dari seseorang itu akan bisa mengaktualisasikan dirinya dengan cukup percaya diri adalah kalau dia sudah merasa terpenuhi kebutuhan fisiknya.
Kemudian yang kedua adalah psychological need-nya, apakah dia merasa safe di sana secara psikologis. Dan yang ketiga adalah perasaan belong dari atau merasa akan didukung gitu. Nah itu yang akan membuat seorang akan merasa percaya diri sehingga dia akan mampu mengambil satu putusan tertentu. Ya, jadi kan tadi saudara menjelaskan tentang hierarchy of needs-nya Maslow gitu ya. Di mana ada psychological needs gitu ya kan, physical safety, juga ada berkaitan dengan belonging gitu. Yang itu akhirnya membuat orang esteem dalam dia melakukan self actualization gitu ya, melakukan aktualisasi dirinya. Nah, dalam konteks itu gitu ya, sejauh mana misalnya ya peran daripada tadi belonging ya. Jadi kan misalkan kan dalam konteks juga kita bisa lihat juga atau dalam personality gitu. Personality sebelum masuk ke belonging saya mau nanya personality-nya. Di mana misalkan kesetiaan terhadap organisasi ya, dengan budaya organisasi yang militaristik misalnya. Dan itu kan juga ada pilihan-pilihan lain di dalam dia mengambil keputusan. Apakah misalnya apalagi jika keputusan itu dipengaruhi adanya severity of consequences gitu. Jadi ada konsekuensi yang itu membahayakan dirinya. Sehingga dia harus mengambil suatu keputusan dan itu pasti yang tadi saudara bilang complexity-nya begitu tinggi. Nah, degree of complexity-nya juga itu juga menjadi bagian sebenarnya dalam organisasi yang dimana di budayanya militer dalam mengambil keputusan. Bagaimana kaitannya dengan tadi yang saudara jelaskan tentang hierarchy of need-nya Maslow juga dikaitkan dengan complexity dan severity of consequences. Oke, betul sekali bahwa kenapa pengambilan keputusan itu sangat beragam di tiap orang, bahkan stimulus yang sama bisa jadi nanti respons orang juga berbeda gitu. Apa yang membedakan? Tentunya kembali waktu seseorang itu ada penelitian-penelitian yang menyatakan begini, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan wrongdoing gitu atau satu putusan yang sifatnya unethical. Itu ada 4 teori yang bisa menjelaskan. Teori yang pertama adalah kalau memang tadi yang penasehat hukum katakan jika konsekuensinya sangat berat gitu. Tentunya orang begitu misalnya kalau kamu nyontek kamu dipecat gitu. Itu kamu akan kita sebagai individu yang ada di situ akan otomatis akan punya moral constraint yang kuat. Gitu. Kalau kita ngomong tentang budaya organisasi nih, saya membahas tentang budaya organisasi kaitannya dengan kecenderungan ketaatan seseorang dalam melaksanakan tugas berdasarkan standar moral. Yang kedua adalah yang dikenal dengan moral certainty gitu. Jadi level konsensus tentang aturan-aturan yang ada gitu. Kalau konsensus aturan itu jelas, misalnya begini. Tentang gratifikasi misalnya. Pada gratifikasi itu di instansi itu kalau low level konsensusnya tuh rendah gitu. Jadi kita sebut low level, dia misalnya bahwa oh di sini ini bukan gratifikasi tapi ini adalah tanda terima kasih. Jadi individu itu akan punya kecenderungan untuk melakukan satu tindakan yang sifatnya melanggar etik gitu. Tetapi kalau dia high konsensus misalnya aturannya jelas, terus kalau misalnya alur untuk perlindungannya juga jelas gitu, bahwa kalau kamu nih ada pelanggaran, kamu tahu ini pelanggaran gitu, bahwa misalnya disuruh titip absen gitu. Kita tahu kalau di pendidikan, saya dosen yang mulia, jadi contohnya paling gampang adalah bagaimana kita melihat moralnya peserta didik gitu. Kalau dia tahu nitip absen itu adalah sesuatu yang melanggar hukum dan ada konsekuensi yang berat dan aturannya jelas, tentunya mereka akan takut untuk ini dan akan taat tuh, responsible. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana di budaya institusi itu orang ini diberikan peran gitu. Karena ada level-level atau strata-strata tertentu atau jenis-jenis tugas tertentu yang individu-individu yang ada di situ hanya diberikan kewenangan sedikit gitu. Jadi dia pengetahuan informasinya terbatas dan dia tidak punya pemahaman yang utuh terhadap skema besar. Itu juga kecenderungan akan membuat orang ini bisa berperilaku tidak etik atau salah gitu atau melakukan wrongdoing karena informasinya nggak sesuai gitu.
Nah, contohnya apa? Di sini misalnya kalau kita ada di mungkin ini nanti kalau kaitannya sama budaya militer atau tentang intelijen gitu kan, pasti setiap orang budayanya adalah kita nggak boleh sharing informasi karena itu sifatnya rahasia. Jadi dengan adanya bahwa etos yang kita nggak boleh sharing informasi ini harus misalnya kita hanya sebatas yang tugas kita ya itu aja. Jadi kalau ditanya ya kita cuma tahu itu. Waktu kita nanti ketangkep musuh, waktu sebagai intelijen ya kita akan bicara sebatas pengetahuan kita. Itu tentunya juga akan membuat seseorang itu bisa melakukan wrongdoing karena keterbatasan informasi. Nah yang ketiga di degree of complicity tadi adalah misalnya dia adalah orang yang ada di strata paling bawah kalau lingkungannya budayanya adalah hierarki sekali gitu pada yang budaya feodalisme atau senioritas tinggi itu tentunya ini ada penelitian yang di jurnal yang tentang the effect of organisasi forces of individual morality tadi itu memang dikatakan pada satu perusahaan otomotif ternyata nih mobil meledak gitu. Nah ternyata setelah dievaluasi ada satu bagian petugas yang bekerja dia udah lihat bahwa nih yang spare part yang dia buat ini ada potensi untuk bahaya dan dia udah melaporkan ke atasannya. Setelah itu dia nggak punya kapasitas untuk decision making yang lebih tinggi lagi. Jadi di situ wrongdoing yang dia lakukan kembali kita melihat apa yang bisa membuat orang ini apakah memang dia ada di strata paling bawah sehingga dia nggak punya decision making untuk mengakses saat pengambilan keputusan dilakukan oleh orang yang lebih tinggi lagi. Nah yang keempat tentunya kenapa orang yang punya tadi etis loyalitas atau bahkan level moral yang tinggi secara kepribadian dia orang yang baik bisa melakukan wrongdoing, bisa juga di sini disebutkan extent of pressure of behavior unethically. Jadi memang lingkungan yang mempressure dia untuk bertindak unethical gitu. Contohnya gini, paling gampang anak sekolah gitu. Waktu dia diajarkan benar salah oleh orang tuanya dia kaku gitu. Dia tahu nyontek itu salah, dia lapor sama bu gurunya. Bu guru itu temen nyontek gitu. Terus abis itu teman-teman ya peer pressure itu bilang bahwa oh ini salah gitu. Jadi terus dia dimusuhin gitu. Oh pengaduan segala macam gitu. Nah anak ini malah dibully sehingga dia akhirnya memilih untuk tidak bicara karena dia merasa tidak aman di situ. Jadi kalau dilihat dari level hierarki of Maslow tadi, pengambilan keputusan meskipun orang itu punya level taraf perkembangan moral yang sudah taraf konvensional, kemudian dia juga orang yang secara value-nya dia taat gitu, tapi bukan berarti dia akan mau melakukan. Kita perlu bertanya nih yang namanya Mensre ya. Itu kalau di ini kita perlu bertanya apa motif dia sehingga dia melakukan yang disuruh. Karena kita nggak bisa diduga-duga dari hanya sekedar tindakannya gitu. Tentunya kita perlu memeriksa apa yang melatar belakangi, apa yang membuat dia berbuat seperti yang dikatakan unethical tadi. Ya, ini kan dalam dia kita melihat ya perbuatan yang dilakukan lalu kita telusuri apa yang menjadi latar belakang. Lalu kan seringkali juga tadi juga saudara sampaikan ini kan akan ada belonging ya di mana dia akan mencari dukungan gitu. Nah, bagaimana misalnya ketika dia melakukan ada suatu kejadian gitu ya. Lalu dia melihat kejadian itu dan ketika kejadian itu di dalam bayangan dia, oh ini kok ada perbedaan dengan apa yang ada dalam bayangan dia. Dan itu berkaitan dengan bosnya dia gitu. Sehingga dia lalu mencoba menghubungi ya atasan langsung di atasnya dia. Dia nggak sampai ke bosnya karena masih ada 3 tingkat di atas dia misalkan gitu. Lalu ketika itu kan cara ya. Dia contemplation ya kalau kita lihat di dalam beberapa jurnal gitu berkaitan dengan contemplation bahwa langkah itu adalah langkah yang normal diambil orang lalu dia melakukan contemplation lalu kontemplasi itu lalu dia akhirnya memutuskan oke, saya minta dukungan dari yang terdekat dengan saya. Lalu dukungan itu kemudian dia bilang ya udah nanti aja kita bereskan. Nah pada saat itu mungkin dia tidak mendapatkan keputusan yang firm gitu. Sehingga apakah itu yang kemudian tadi yang saudara sampaikan bahwa dia akan menunggu saat yang aman untuk dia bisa sampai akhirnya mengambil keputusan-keputusan itu.
Nah, itu seperti apa kalau kayak gitu kondisinya? Pada dasarnya secara mental pengambilan keputusan tadi memang kembali kalau kita mau pakai pendekatan hierarchy of Maslow, safety tadi dan belonging tadi menjadi sesuatu yang utama untuk seorang itu cukup percaya diri mengambil satu putusan. Nah, di jurnal tentang organisasi budaya, organisasi tadi kan pada dasarnya begitu kita ada konflik moral atau ada ambiguitas dalam waktu kita ambil apa enggak ya, kita ada di persimpangan jalan, biasanya kita melakukan kontemplasi. Kemudian biasanya kita juga akan melakukan komunikasi nih, kita melakukan pembicaraan untuk mendapatkan gambaran permasalahan. Ini kalau dilakukan secara sadar gitu ya, bahwa kita akan bertanya pada orang yang kita percaya atau yang kita anggap bisa memberikan solusi. Nah, di situ tentunya begitu dia dapat arahan, dia dapat solusi dan dia diyakinkan akan mendapatkan perlindungan, dan ada perlindungan itu bisa macam-macam. Ada aturannya misalnya, ada unit misalnya untuk keamanan, dia akan lebih berani melakukan gitu. Nah, tetapi saat dia mempersepsikan ini dalam ancaman, otak manusia itu unik gitu. Jadi biasanya amigdala akan bekerja. Jadi ada stresor dan stimulus ini lewat pembelajaran dia akan mencari situasi darurat dulu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat putusannya ini paling minimal nih konsekuensinya dibandingkan dia mengambil satu